Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan berbagi tema atau sharing dengan tema prinsip orang untuk bisa menjadi kaya. Ya, memang saat ini banyak orang mengejar-ngejar kekayaan, banyak orang mengejar karir, banyak orang berjuang sehingga dia menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan tersebut. Tetapi banyak dari mereka yang gagal dan banyak juga yang berhasil. Nah, untuk mendapatkan, untuk bisa meraih kekayaan itu, dan untuk bisa mengejar kekayaan itu, kita harus tahu apa prinsip-prinsip yang dimiliki oleh banyak orang yang kaya. Ya, artinya adalah prinsip untuk menjadi kaya itu akan saya jelaskan hari ini. Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki keinginan finansial yang tinggi. Artinya begini, kita harus memiliki prinsip dulu. Kita harus memiliki keinginan atau cita-cita bahwa kita bisa menjadi kaya. Karena apa? Banyak orang untuk bercita-cita saja, untuk bermimpi saja, orang tidak berani. Maka kita harus memiliki prinsip bahwa kita akan bisa memiliki finansial yang tinggi. Jadi keinginan yang tinggi harus kita miliki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita percaya dan yakin bahwa kita bisa mendapatkannya. Bagaimana kita bisa meraih keberhasilan itu? Bagaimana kita bisa meraih kekayaan itu kalau kita sendiri tidak yakin dan tidak percaya? Maka kita harus yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Ya. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah kita harus mengautosugesti pada diri kita bahwa kita mampu, kita bisa melaksanakan dan kita bisa meraihnya. Kita autosugesti secara terus-menerus. Setiap hari kita autosugesti, oh kita bisa kaya, oh suatu saat saya bisa kaya. Itu harus kita tanamkan kepada alam bawah sadar kita untuk mengautosugesti. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus membuat spesialisasi keahlian. Kita harus tahu kelebihan kita. Kita harus tahu keahlian kita apa dan kita satukan. Artinya apa? Banyak orang bisa sedikit ini, bisa sedikit ini, bisa sedikit ini. Ya, fokuskan satu titik, tapi kita betul-betul ahli. Karena apa? Kalau kita sudah ahli, maka nanti uang akan datang dengan sendirinya. Sebagai contoh, ya, kalau kita bisa, misalnya AC di rumah kita tidak dingin. Apakah kita akan mencari tukang yang biasa saja atau kita mencari seorang tukang yang mempunyai keahlian tentang AC? Ya, maka kita pasti akan memilih orang yang ahli di bidang AC. Sehingga apa? Sehingga keahlian itu bisa mendatangkan keuangan atau finansial yang lain. Ya, selanjutnya adalah kita harus bisa berimajinasi mengenai keberhasilan. Seandainya saya bisa kaya, seandainya kita sudah kaya, maka saya akan berbagi, maka saya akan membahagiakan keluarga kita, maka kita akan membahagiakan orang-orang yang tercinta kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, seperti itu. Kita harus bisa mengimajinasikan. Sehingga apa? Sehingga itu akan memompa semangat kita dan kita akan berjuang terus untuk mengejarnya. Ya, bagaimana kalau kita tidak memiliki imajinasi? Ya sudahlah, gitu ya. Maka semangat kita akan kendor. Semangat kita akan loyo sehingga kita untuk mengejar itu kita tidak ada power ke sana. Ya, yang selanjutnya adalah setelah kita memiliki imajinasi, kita memiliki impian, maka kita harus merencanakan impian itu secara terperinci. Jangan sampai gini, kita sudah punya impian, kita sudah punya cita-cita, finansial yang tinggi, finansial yang cukup untuk keluarga, tetapi kita tidak merencanakan. Ya, sebagai contoh, kita ingin sukses, kita ingin memiliki perusahaan, kita ingin menjadi orang yang ahli di bidang sesuatu.
Tetapi kerjaan kita adalah main game. Kerjaan kita adalah jalan-jalan. Kerjaan kita adalah nongkrong dengan teman-teman. Maka itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak sesuai dengan janji kita. Itu tidak sesuai dengan cita-cita kita. Dan itu tidak akan pernah bisa berhasil. Maka kalau kita punya cita-cita, maka rencanakan secara detail apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita rencanakan, dan keahlian apa yang harus kita miliki untuk meraihnya. Ya, jadi rencanakan secara terorganisir dan secara detail. Dan prinsip berikutnya adalah kita harus gigih dan pantang menyerah. Saudara, tidak ada sesuatu keberhasilan yang diraih dengan mudah. Tidak ada sama sekali. Ya, kita mesti menghadapi rintangan, tantangan, halangan, cemoohan orang. Ya, bahkan kita suatu saat pasti akan gagal. Tetapi kalau kita gigih, kalau kita pantang menyerah, maka kegagalan itu adalah hal yang sangat biasa. Ya, bahkan kegagalan itu bisa dipakai sebagai titik balik untuk keberhasilan kita. Ya, dan prinsip yang berikutnya adalah kita harus memiliki grup mastermind. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, maka kita harus memiliki grup. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sevisi, berkumpul dengan orang-orang yang seide, dan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama. Sehingga apa? Sehingga ada pantulan positif, sehingga ada trigger, sehingga ada saling memotivasi antara kita dengan perkumpulan kita, antara kita dengan teman-teman kita yang seide, yang sejalan, serta sevisi itu. Ya, sebagai contoh, kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berjualan parfum, maka Anda akan kena bau parfumnya. Ya, tapi kalau Anda berkumpul dengan orang-orang penjudi, orang-orang pemalas, maka Anda pasti dijamin 100% Anda akan malas. Tetapi kalau Anda berkumpul dengan orang yang memiliki cita-cita tinggi, mereka yang memiliki tujuan yang jelas, maka Anda pun akan terimbas menjadi orang yang memiliki impian itu dan mengejar cita-cita itu. Ya, dan prinsip yang berikutnya adalah kita harus menghindari energi yang negatif. Apa itu energi negatif? Energi negatif adalah energi yang merasa kekhawatiran, merasa khawatir, takut gagal, ya, khawatir masa depan bagaimana, takut dilecehkan orang, takut dicemooh orang, gitu ya. Itu perasaan-perasaan itu merupakan energi negatif yang akan mempengaruhi diri kita menjadi negatif pula. Ya, dan energi yang terakhir adalah energi artinya prinsip yang terakhir adalah fokus. Ya, fokus ke satu titik bahwa Anda harus sukses, bahwa kita harus sukses. Ya, untuk apa sukses itu adalah untuk membahagiakan orang tua kita, untuk membahagiakan istri kita, untuk membahagiakan anak-anak kita. Artinya adalah kita harus bermanfaat bagi orang lain dan membahagiakan orang-orang terdekat kita. Itu kita fokus ke satu titik bahwa kita harus sukses. Ya, kalau kita fokus, maka kesuksesan itu akan membawa kekayaan dan kita akan bisa meraih kebebasan finansial. Saudara, ikutin dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa memberikan pencerahan dan bisa men-trigger Anda untuk bisa berhasil dan memiliki prinsip-prinsip untuk bisa menjadi kaya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.